Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast UMY Talks. Bersama dengan saya, Aisyah Wahdania, kita akan berbincang-bincang mengenai isu-isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, Sobat Muda Mendunia, tidak terasa nih, pandemi sudah lebih dari 1 tahun hadir di hidup kita. Dan tentunya banyak aspek kehidupan yang terganggu, salah satunya itu di aspek pendidikan, di mana hampir semua kegiatan seperti belajar mengajar, bahkan masa orientasi atau kalau di UMY disebut mataf itu berlangsung secara online. Dan salah satu yang menurut aku dan juga mungkin Sobat Muda Mendunia setuju, salah satu yang paling terdampak adalah para mahasiswa angkatan 2020 karena mereka sejak awal masuk kuliah sudah hampir 100% kegiatannya dilakukan secara online. Nah, bagaimana sih cara mereka bisa survive dalam kuliah dan juga dalam bersosialisasi dengan teman-temannya? Penasaran? Saya juga penasaran. Untuk itu sudah hadir bersama dengan saya, narasumber seorang mahasiswa angkatan 2020, jurusannya nanti kita tanya aja, Kausar Muhammad Zakaria. Halo. Halo, Kak. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Boleh dong perkenalkan dulu dirimu ke Sobat Muda Mendunia. Oke. Halo Sobat Muda Mendunia, nama saya Kausar Muhammad Zakaria. Tapi teman-teman bisa panggil Moza. Saya dari jurusan Hubungan Internasional angkatan 2020. Kenapa dipanggil Moza? Karena nama saya kepanjangan. Jadi Muhammad sama Zakaria gitu, ejaan lawas Muhammad Zakaria gitu. Oke, berarti sekarang udah semester 3 ya? Semester 3, Kak. Semester 3. Gimana kuliahnya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sejauh ini. Nah, berarti udah lebih dari setahun ya kuliahnya ya? Iya. Kalau misalnya dihitung-hitung ya 10 bulan. Nah, ini kan kegiatan kuliah di angkatan 2020 itu bisa dibilang 90%, hampir 100% diadakan secara online ya. Kemudian transisi kalian dari SMA ke kuliah itu kan mungkin bisa dibilang cepet banget ya? Cepet banget, instan gitu, tiba-tiba. Secara instan, langsung aja kuliah. Nah, apa sih perbedaan yang kamu rasakan dari SMA dan kuliah? Perbedaannya itu sebenarnya awalnya sudah berekspektasi kayak SMA gitu ya, kayak ketemu dari bersosial teman-teman, terus habis itu materi-materi juga dapat. Nah, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikejutin nih sama pandemi gitu. Apalagi kan yang dalam waktu 1 bulan kayak kebalik langsung gitu. Ya kalau dijalani secara online atau misalkan kayak belajarnya itu beda banget sama SMA, karena yang selama ini SMA kayak materi udah disajiin dan lain-lain, kita tinggal belajar. Tapi kuliah nih kita harus nyari materi juga gitu untuk kita pelajarin, terus habis itu ya untuk nulis laporan dan lain-lain gitu sih perbedaannya. Apalagi online ya? Apalagi online, jadi lebih banyak aktivitas browsing dan lain-lain gitu. Nah, karena kuliah berarti dari awal online ini? Dari awal, Kak, ya. Wow, nggak ada offline-nya sama sekali atau gimana? Waktu itu pernah, pas semester 1 akhir itu kami ada percobaan offline kalau nggak salah. Nah itu saya iseng sih sebenarnya, yaudah coba deh akhirnya ke kampus gitu, cuma 1 kali. Perasaannya ya sesuai ekspektasi gitu, oh gini toh gitu. Tapi kenapa sih cuma uji coba, pengennya sih pengen offline segera mungkin gitu, cuman ya qadarullah kondisinya kayak gini gitu. Tapi alhamdulillah enak. Nah, karena perkuliahannya hampir 100% online dan ketemu teman-temannya juga online ya berarti ya. Nah, ada nggak kesulitan yang kamu alami? Kesulitan dalam hal apa, Kak? Dalam hal kuliah deh. Dalam hal belajar kuliah. Kalau bisa. Oh, kalau misalnya belajar itu kan misal contoh interaksi antar dosen sama mahasiswa kan sebenarnya perlu ya. Jadi keterbatasan itu yang jadi kayak kurang ngena sih maksudnya dalam mengajarnya gitu. Terus itu juga bikin kayak mungkin mahasiswa tuh sedikit tidak menyadari kalau misalkan itu sedang ada kelas gitu, jadi tidak kurang disiplin dan lain-lain. Misal contoh kalau misalkan masuk ke kelas gitu kan kita, wah ada kelas jam segini nih, aku harus masuk kelas ke kampus dan lain-lain gitu. Terus kesulitan kalau misalkan bersosial
kita kenal lewat online, kita kenal lewat WhatsApp, kita kenal lewat grup dan lain-lain, tapi kita nggak pernah ketemu orangnya. Itu yang kurang gitu. Kamu sebenarnya wujudnya seperti apa gitu, asik kayak gini dan lain-lain, tapi kita nggak pernah interaksi langsung karena mungkin di luar pulau dan lain-lain gitu. Berarti cara untuk tetap bisa bersosialisasi sama teman-teman gimana tuh? 80% via ini sih sebenarnya. Via HP? Via HP. Tapi kalau misalkan ada beberapa kan teman-teman ada yang dari asalnya Jogja gitu, atau enggak yang dekat-dekat sini Solo, mungkin kalau misalkan Surabaya dan lain-lain paling jauh gitu. Alhamdulillah mereka udah niat inisiatif ke sini gitu untuk ayolah kalau misalkan di rumah aja juga kayaknya membosankan gitu. Jadi maksudnya berangkat ke sini kita main bareng gitu. Walaupun cuma sebatas di kontrakan atau di mana gitu. Gitu ya. Interaksinya tapi tetap berjalan lah ya. Alhamdulillah tetap berjalan sih ya. Nah kalau untuk kegiatan-kegiatan lain nih kayak misalnya organisasi, kamu boleh tahu nggak kamu ikut organisasi apa? Oh iya, aku ikut organisasi di Prodi namanya Komahi, Korps Mahasiswa Hubungan Internasional. Iya itu aja. Itu aja? Iya cuma satu. Terus gimana? Gimana kegiatan-kegiatannya? Yang udah terlaksana, ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara offline, ada juga yang online. Jadi mungkin perbandingannya 70-30 lah. Yang offline itu kami waktu itu pernah bakti sosial, bagi-bagi kayak makanan kayak gitu waktu pas bulan Ramadan. Nah terus abis itu kalau yang online kita banyak, misal contoh kayak ngundang narasumber dan lain-lain gitu. Jadi sekalian belajar juga gitu kan. Tetap jalan tapi tetap ya, jalan, tetap jalan jalan walaupun online. Nah terus selama kuliah online, ada nggak sih strategi-strategi khusus yang kamu terapkan untuk belajar? Strategi untuk belajar, mungkin lebih ke manajemen waktu sih ya Kak. Manajemen waktu ya? Karena kebanyakan 80% waktu kita ada di rumah karena disuruh stay at home, dan kegiatan belajar mengajar sekarang 100% via device gitu. Jadi pinter-pinter kayak ngatur waktu buat kapan istirahat, kapan harus mengerjakan sesuatu gitu. Karena yang saya rasa dengan adanya stay at home, terus habis itu school from apa sih, study at home ya berarti ya. Home. Itu jadi lebih banyak tugasnya kalau saya rasa sih. Mungkin seharusnya kalau misalkan kita offline, kita bisa offline itu tugasnya tuh lebih ke interaksi sama dosen atau enggak pas masuk kelas gitu. Nah, harus bagi waktu buat kapan saatnya waktu organisasi, kapan waktunya nugas, kapan waktunya untuk main-main, misal main game dan lain-lain gitu juga. Ya nggak bisa dipungkiri sih, kadang males, kadang apa gitu, karena ya itu tadi kedisiplinan itu sebenarnya harus didongkrak gitu. Karena ada kondisi kayak gini, jadi bukan berarti kita stay di rumah males-malesan gitu, tetap di kasur dan lain-lain rebahan. Ya harus aktivitas, harus ayolah gitu, kita bisa ngatasin ini. Berarti harus tetap ini ya, manajemen waktu sih ya yang penting, iya. karena kan ketika semuanya online kita dituntut untuk mengatur semuanya sendiri ya. Iya betul. Tidak ada tuntutan untuk ini untuk itu, jadi ya gimana pinter-pinternya kita aja. Nah terus untuk berorganisasi, kamu ada kesulitan nggak sih online? Jujur ada Kak. Karena organisasi itu kan sebenarnya tujuannya untuk menyatukan apa ya, visi, menyatukan kayak cari teman juga gitu loh. Tapi karena adanya ini ya, musibah ini, jadi organisasi fungsi utamanya tuh agak sedikit kurang fungsional gitu. Kayak apa ya, yang tadinya niat buat cari teman, buat cari relasi dan lain-lain, ya cuma sebatas online gitu. Ada yang buat nyari kayak kegiatan-kegiatan offline-nya atau bisa volunteering gitu, itu batal akhirnya. Atau misalkan ada yang mau, karena di HI kan ada program mungkin exchange dan lain-lain, itu juga harus kita relakan gitu, harus ikhlas buat ya udahlah online aja gitu, nggak bisa offline gitu. Jadi cukup disesali sih, cuman ya gimana lagi, harus dihadapi dengan senang hati gitu. Jadi solusinya ya kalau misalkan emang kehambat, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Ada kesempatan apa, kita harus manfaatin, kita harus suksesin gitu. Entah offline maupun online gitu kan. Ya mau gimana lagi ya, iya, gimana lagi kondisi sih. Nah terus aku penasaran deh, kamu kenapa pengen kuliah di UMY? Wah itu cerita panjang gitu. Gimana ya, mungkin bisa karena mungkin dari
Orang tua sih, ibu saya tuh dosen di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, saya asal Purwokerto. Terus ada banyak keluarga juga, dari anggota keluarga udah di sini gitu Kak. Jadi ada sepupu, ada saudara gitu. Jadi istilahnya udah teruji lah ya. Gitu dari 2008 kalau nggak salah. Jadi terus juga saya rasa, oh ini bagus juga sih. Wah ini maksudnya ya paling bagus nasional juga. Terus kata keluarga besar juga disaranin di sini ya, oke lah gitu. Akhirnya gas berangkat. Gas berangkat. Tapi nyampe sini malah online. Sampai saya online. Tapi nggak apa-apa Ya. sih. Yang penting kan esensi untuk belajarnya tetap dapat dari Nah diri itu dia, sendiri. ya benar-benar. Nah kalau dibandingin kuliah online sama offline, kamu lebih prefer mana? Kalau kuliah offline atau online, lebih pilih offline lah jelas. Kenapa? Karena sekarang kita kebanyakan online, jadi pilih offline, nanti mungkin offline kebanyakannya jadi online lagi. Enggak, Ding. Mungkin karena lebih ke materi sih. Aku tuh ngerasa kayak selama ini yang aku pelajarin tuh nggak maksimal masuk ke sini gitu Kak. Maksudnya butuh effort lebih lagi daripada yang diajarin dosen gitu. Misal kayak dikasih referensi apa gitu. Ini ya dan lain-lain gitu. Terus atau enggak dosen jelasin apa. Kita tuh harus bener-bener kalau nggak merhatiin banget ya nggak akan dapat esensi dari materi tersebut gitu. Jadi kita harus survei lagi, cari jurnal lain lagi gitu. Dan ekspektasiku kalau misalkan offline gitu kan di dalam kelas bisa tanya, bisa langsung apa gitu. Meskipun di online bisa tanya juga, tapi kalau misalkan di offline tuh ngerasa kayak ini loh beneran belajar gitu. Nggak kalau misalkan misal online kayak cenderung dengerin orang ngomong doang gitu, terus jadi mau ngomong apa ya kayak gini ya, tadi bisa lupa lagi dan lain-lain. Fokusnya itu juga beda gitu. Itu yang bedanya offline sama online yang kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih prefer offline. Terus temen juga, ketemu temen-temen itu sih. Nah kalau dari tadi kan kita udah ngomongin kesulitan-kesulitannya. Iya nih. Nah kalau keuntungannya sendiri dari kuliah online, ada nggak yang kamu rasakan? Kayak mungkin jadi lebih bebas atau gimana? Ya, keuntungan jelas ada. Dan mungkin lebih ke arah yang agak-agak ya gitu. Maksudnya ya itu tadi waktu di awal udah menyebutin kayak agak malas gitu. Emang agak malas sih, mager dan lain karena ngapain gitu. Tapi sebenarnya itu tuh harusnya tuh jangan jangan dikembangkan, jangan dibiarin. Kalau misalnya keuntungan nggak ribet satu, nggak perlu jauh-jauh kampus atau nggak perlu misal yang dari rumah gitu kan, dari rumah Jawa, ya, nggak usah jauh-jauh ke Jawa sini. nggak perlu ngeluarin biaya mahal buat ke Jogja atau kemana lagi gitu. Jadi cukup dengan device, ada jaringan internet, udah Cukup ya. cukup kayak gitu, sesimpel itu. Cuman di sini ada beberapa tipe orang yang nggak bisa belajar dengan cara itu kan Kak. Itu sih Oke, yang cara belajar orang beda-beda. Kalau kamu cara belajarnya gimana? Nah kalau jujur aja aku lebih cenderung ke offline sih. Ketemu orangnya, maksudnya ketemu dosennya, Ngobrol ketemu ya? materinya dan ngobrol gitu. Jadi lebih nyambung, lebih masuk. Nah terus tadi keuntungannya apa? Keuntungannya, nah itu keuntungannya hemat. Hemat ya. Keuntungannya dan simple gitu. Lebih simpel Cuma ya. set buka, ketik-ketik, nggak usah pindah kemana-mana gitu. Yang penting fokus ini, nah itu jauh lebih simpel gitu. Nggak usah perlu nyari dosen ke sana sini gitu. Dan bisa dilakuin di mana aja. Nah betul, bisa di kafe, bisa di mana. Karena platformnya belajar UM-nya juga kan diaksesnya mudah ya. Nah iya bener. KRS, My Class dan lain-lain mantap sih. Aku salut. Nggak jujur aja Kak. Terus kamu ini kan berarti dari Purwokerto ke Jogja udah 1 tahunan ya? Dari September. Dari September ya. Terus gimana kehidupan di sekitar kampus di UMY sendiri? Waktu awal-awal tuh saya bener-bener nggak tur kampus sama sekali Kak. Mungkin jadi ini saya datang ke sini tadi Pak gedung yang mana ya gitu. Padahal gedung Visipol. Padahal gedung Visipol, padahal gedung HI sendiri gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan untuk maba-maba 2021 aku saranin buat tur kampus deh gitu daripada tanya kakaknya juga nggak tahu 2020 ini kampus ini ruangan di mana dan lain-lain gitu. Terus waktu pas awal-awal kan karena aku asrama mahasiswa juga kan Kak, Unires gitu. Jadi di situ kayak lebih ke karena itu ada programnya sendiri gitu. Jadi aku ada fokus ke program asrama mahasiswa gitu tentang keagamaan dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ke kampus itu cuma sekali 2 kali dan nggak explore ke seluruh kampusnya gitu loh. Ya, ini buat jadi pelajaran aja sih. Terus gimana? Kamu ada nggak sih ngerasain kayak kan selama pandemi ini nih
UMY banyak bisa dibilang turun tangan ya ke mahasiswa kayak misal bulan Ramadan kemarin bagi-bagi takjil. Nah itu kamu sempat ngerasain nggak? Sempat, dan jujur aja itu extraordinary banget sih, maksudnya jarang gitu kan yang mahasiswanya dikasih dalam bentuk kutip apa ya, bantuan ya, mungkin bisa bilang feedback gitu. Ada yang misal uang jajannya habis dan itu bisa ngehemat banget sih, jujur aja aku wah keren banget sih inovasi kayak ini. Hemat ya, berarti bulan Ramadan ya? Iya gitu ya, emang programnya untuk berbagi kan, bulan Ramadan buat ya memperbanyak amal dan lain-lain. Ya aku juga bersyukur alhamdulillah sih bisa terbantu lah ya. Terbantu buat mahasiswa, apalagi waktu pas akhir bulan. Oke, itu tadi berarti kamu bisa dibilang cukup banyak ya pengalamannya walaupun mungkin online. Iya, dan cukup explore ya anaknya di kampus. Iya, dan itu kalau misalkan nggak inisiatif sendiri gitu kayaknya nggak dapet gitu sih. Kayak misal contoh ikut UKM atau misalkan ikut organisasi. Kalau misalkan nggak ikut organisasi dalam kayak apa ya, aku pengen untuk ke kampus buat cari teman baru gitu. Jadi kita yang pengen, jangan kita yang apa nungguin gitu. Nunggu dipanggil jangan ya. Bener. Berarti emang kuliah offline ini sobat online ini sobat muda mendunia kita harus punya inisiatif yang tinggi ya. Nah iya itu dia. Bener. Karena kalau nggak ada inisiatif siapa lagi gitu kalau bukan diri kita yang mau ngajak kita. Nah terus nih kamu kan udah semester 3, mau ketiga berarti ya. Nah kamu ini nggak, misal nanti balik ke Purwokerto ini nggak bakal kayak mengajak nggak kayak ngajak buat kuliah di UMY? Iya. Tentulah. Saya di sini nggak ada temennya. Di sini cuma ada satu teman dari SMA, satu SMA gitu. Enggak, maksudnya kayak misalkan ada tingkat. Iya. Kalau ada tingkat, nah. Om pengen kuliah nih di mana ya? Bakal merekomendasikan UMY nggak? Waktu itu sempat pernah kayak gimana ya, nginfluence atau gimana ya? Ayo dong sini UMY gitu. Soalnya di Purwokerto juga Muhammadiyah linknya juga lumayan bagus gitu. Di SMA saya juga kebetulan kayak gitu juga. Terus yang jadi sorotan karena kita kemarin sempat yang Ramadan itu kan bagi-bagi takjil gitu. Itu kabar kedengar sampai mana-mana loh sebenarnya, sampai ke Purwokerto, sampai ke viral itu kan. Bener, dari semua media, entah TikTok, entah dari masuk berita gitu. Jadi ya saya sih kalau misalnya itu dukung banget ke adik kelas gitu buat di sini. Kenapa enggak gitu? Keren lah. Gitu sih Kak. Gitu ya. Kalau mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih. Kamu punya nggak sih tips-tips mungkin untuk nanti mahasiswa baru angkatan 2021 gimana sih bisa survive kuliah online, terus mungkin gimana bisa bersosialisasi dengan teman-teman sementara semuanya dilangsungkan jarak jauh? Jarak jauh ya. Tips yang pertama kalau misalkan bisa sebisa mungkin tur kampus itu utama. Terus habis itu siapin mental. Dalam tanda arti di sini tuh apa ya? Kamu di sini belajar tapi dengan atmosfer yang beda banget. Jadi belajarnya nggak kayak belajar gitu. Jujur aja kayak merugikan sih. Tapi asal kamu bisa merugikan kalau misal kamu nggak ada inisiatifnya. Nah iya, kalau misalnya kamu bisa adaptasi, shape in ke kondisi-kondisinya, insya Allah bisa buat ngikutin seluruh pembelajarannya. Jujur emang awal-awal aku sendiri juga agak shock sih Kak. Maksudnya, aduh ini materinya gimana ya? Culture shock ya? Gitu, ini belajarnya gimana ya? Ya imbasnya ya ada beberapa yang jadi kurang memuaskan dan lain-lain gitu. Tapi itu bisa diperbaikin kalau misalkan ya dengerin tips ini lagi gitu. Jadi siapin mental, harus survive kayak manajemen waktu, terus habis itu kedisiplinan, terus habis itu sopan santun juga. Kadang kalau misalkan kita nggak ketemu orangnya, kita jadi kayak mungkin nggak ngejaga attitude atau tata krama gitu. Itu betul. Itu pertama. Nah terus kalau misalkan sosialisasi, sebenarnya nggak usah takut nggak punya temen gitu. Pasti semuanya ada, pasti semuanya bakal nge-backing, asal kita juga jaga, yaitu tadi jari kita dijaga gitu. Kalau misalkan nah itu dia, kalau misalkan emang belum pernah ketemu ya usahakan first impersonate orang yang baik gitu. Kalau misalkan nggak bisa apa ya, kayak entah so asik dan lain-lain gitu,
ya mending diem lah kalau misalnya nggak bisa nyebarin kebaikan atau apa gitu. Kalau menurutku sih gitu, apalagi ke dosen gitu. Latihan aja yang ya apa ya, attitude itu nomor 1 sih kalau menurutku. Terus apa lagi ya, kenalin kampusmu sih dan usahain harus tur dulu. Kalau itu sih yang paling itu. Bingung juga nih saya gitu nanti. ya. Berarti kalau bisa aku simpulin nih tips dari kamu itu inisiatif ya, jangan nunggu orang lain deh, mending dari diri sendiri aja, karena ya siapa lagi yang mau ngajak kita kalau bukan diri kita sendiri. Terus yang kedua, kenalin kampus ya. Jangan sampai kita nih kuliah di sini walaupun online kita nggak kenalin kampus kita sendiri, sobat muda dunia. Tapi ya semoga, kalau kita sih berharapnya semoga pandeminya cepat selesai dan kegiatan belajar mengajarnya balik ke offline, walaupun mungkin nanti tetap akan berbeda ya pasca pandemi ini, pasti berbeda. Tapi kita berharapnya semua kondisi kembali normal ya. Amin. Nah, Moza, terima kasih ya sudah hadir. Sayang sekali nih pertemuan kita terbatas oleh waktu. Terima kasih sobat muda mendunia sudah menyaksikan, sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini bisa menjadi sebuah manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.